sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB bagian 6 Pergi ke Makam. Selamat mendengarkan. Usai sarapan, Tama bangkit menghampiri Mariana. Wanita itu mencium tangan Tama, sangat menggambarkan sebuah kepatuhan. Lalu Tama membalasnya dengan mengecup kening Mariana. Semoga beruntung, ucap Tama. Terima kasih Tama. Lalu pria itu menghampiri Aida untuk melakukan hal yang sama. Semoga lancar Aida. Terima kasih Tama. Kemudian gantian Sita. Kepada Sita, Tama juga mengucapkan harapan. Jaga diri baik-baik Sita. Baik Tama, terima kasih. Setelah itu, Tama menatap Asmi. Asmi masih marah. Dia tidak berharap sama sekali dicium keningnya oleh Tama. Seumur hidup, dia berharap itu tidak akan pernah terjadi. Asmi tidak sudi. Tama mendekati Asmi. Gadis itu membulatkan mata, takut kalau Tama memaksa untuk mengecup keningnya. Asmi berjaga-jaga, otot-otot di tubuhnya menegang seketika. Jangan sampai dia menyentuhku, ucap Asmi dalam hati. Di luar dugaan, Tama hanya mengusap puncak kepala Asmi. Dan secara ajaib, hal itu justru membuat Asmi merasa lebih santai. Pria itu tersenyum simpul sebelum kembali ke tempat duduknya. Ketika istri Tama berpamitan, mereka bersama keluar dari rumah. Tak lama kemudian, terdengar mobil-mobil menderu meninggalkan halaman. Gila, mereka semua bisa mengemudi, batin Asmi. Nah Asmi, bersiaplah. Saya tunggu di sini setengah jam lagi. Mau kemana? Saya akan mengenalkanmu kepada orang yang paling penting dalam hidup saya. Aku mandi dulu. Iya. Saat Asmi bangkit dari tempat duduknya, para pelayan sudah siap akan membereskan meja makan. Jadi, dia tidak perlu khawatir akan piring-piring kotor. Sambil berjalan kembali ke kabinnya, dia berpikir, kira-kira berangkat kemana para istri Tama? Kenapa mereka bertiga pergi tanpa Tama? Dan kenapa Tama percaya kepada mereka semua? Sebenarnya banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan dalam benak gadis itu, termasuk bagaimana nasibnya kelak jika sudah menjadi salah satu istri Tama. Namun, Asmi memutuskan untuk berhenti bertanya-tanya sendiri. Dia mandi dan bersiap. Ketika sedang menyisir rambut, ada yang mengetuk pintunya. Gak sabaran banget, keluhnya. Tampak seorang pelayan di depan pintu. Bilang, bentar lagi, ucap Asmi ketus. Apanya, Neng? Tanya pelayan perempuan itu bingung. Bilang sama Pak Tama. Iya, baik, Neng. Sebenarnya saya kesini mau ambil cucian. Hah? Cucian siapa? Aku? Iya, saya mau mencuci. Apa, Neng, ada yang mau dicuci? Asmi menoleh ke keranjangnya. Padahal dia berniat mencucinya sendiri. Ada sih, tapi apa nggak apa-apa? Iya, saya akan cuci. Ya udah kalau gitu titip ya, ucap Asmi sambil menyerahkan pakaian kotornya. Salah satunya adalah kebaya milik makeup artis yang dia bawa begitu saja. Apa boleh buat, namanya juga diculik.
Setelah pelayan itu berlalu, dengan agak sedikit panik, Asmi memanggilnya. Mbak, mbak. Iya, Neng, ada lagi. Yang tadi, gak usah bilang apa-apa ya sama Pak Tama. Pelayan itu tersenyum, lalu berkata, baik, Neng. Asmi kembali ke rumah utama. Dia tidak melihat Tama di sana. Lalu dia memilih untuk duduk di sofa, menunggu. Sambil mengagumi keindahan rumah itu, cat temboknya terang, tetapi terkesan dingin dengan warna putih keabu-abuan. Berbeda dengan rumah-rumah mewah yang dia tahu, suka memakai warna krem yang hangat. Lalu chandelier di atas kepalanya, begitu indah. Kristal-kristal itu memantulkan cahaya matahari dari luar menjadi spektrum warna pelangi. Kamu sudah siap? Tanya Tama yang tiba-tiba keluar dari salah satu ruangan. Iya. Tama melihat Asmi masih mengenakan selop yang dia pakai di hajatan. Lalu pria itu sadar kalau dirinya belum membelikan Asmi alas kaki. Tama pergi ke dapur, lalu kembali ke ruang tamu dengan membawa sepasang sandal jepit. Pria itu lalu berlutut di hadapan Asmi, membantu Asmi melepaskan selopnya dan memakaikan sandal jepit itu. Pakai ini saja, lebih nyaman. Asmi sebenarnya begitu terkejut melihat sikap Tama. Namun keterkejutannya itu justru membuat dirinya terdiam membeku. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada pelayan yang tersenyum malu-malu menyaksikannya. Tama bangkit berdiri, diikuti oleh Asmi. Tolong simpankan, ucap Tama sebelum meninggalkan rumah. Mereka berdua keluar, dan Asmi baru melihat halaman rumah itu di kala pagi hari yang ternyata lebih indah. Udara pagi di desa cukup dingin. Beruntung Asmi membawa serta jaketnya. Tama mengajaknya berjalan kaki. Mereka berdua berjalan keluar dari area rumah. Di luar ternyata pedesaan itu juga sangat indah. Ada kebun di mana-mana, serta pegunungan yang membentang. Lalu kabut tipis yang menghiasi udara. Cahaya matahari pagi berwarna keemasan menyinari jalanan aspal. Indah kan desa ini? Kamu pasti akan betah di sini, ucap Tama. Asmi tidak menjawabnya, namun dia tidak setuju dengan Tama. Mungkin Asmi suka, memang indah desa Tama. Namun untuk tinggal selamanya, Asmi lebih suka tinggal di kota dengan segala kemudahan dan modernisasinya. Mereka berdua berjalan, sesekali berpapasan dengan penduduk, dan mereka semua menyapa Tama. Sepertinya Tama orang yang terkenal di desa. Apa masih jauh? Tanya Asmi yang mulai lelah. Kenapa? Kalau kamu lelah, saya tidak keberatan menggendongmu. Enggak. Dalam mimpi pun, Asmi enggan untuk digendong Tama. Lebih baik dia berhayal selamanya digendong oleh opa-opa Korea. Mereka keluar dari jalan raya, menuju ke jalan setapak yang lebih sepi. Jalanan semakin menanjak naik, membuat Asmi merasa kelelahan. Namun gadis itu pura-pura kuat, agar tidak perlu digendong oleh pria di depannya. Heran, hebat betul Tama. Dia santai saja berjalan di medan yang menanjak. Lagi pula, siapa yang tinggal di ketinggian? Asmi mulai ngos-ngosan. Masih jauh kah? Sebentar lagi. Di luar dugaan, yang mereka tuju bukanlah rumah, melainkan pekuburan. Seketika Asmi merinding melihat satu persatu batu nisan. Mereka terus berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Akhirnya mereka sampai. Tama berdiri di depan sebuah makam. Asmi membaca nama di batu nisan itu, Kasmia. Ini adalah makam nenek, bisik Tama
pada Asmi, lalu pria itu berlutut di dekat makam. "Nenek, lihatlah, sekarang aku datang bersama seseorang. Aku datang bersama gadis ini, Nek. Besok kami akan menikah." "Ah iya, nenek tidak bisa lagi bersamaku. Tapi aku akan selalu mengingat nenek, agar nenek tidak perlu mati dalam ingatanku. Semuanya akan berjalan baik seperti yang selalu nenek harapkan untukku. Terima kasih, Nek." Usai mengatakan itu, Tama berpamitan, lalu mengajak Asmi untuk pergi. "Hati-hati turunnya," peringat Tama, sebab jalanan itu lembab dan jadi agak licin. Benar saja, Asmi nyaris jatuh terpeleset. Kalau saja Tama tidak menangkapnya cepat. "Sudah kubilang untuk hati-hati." Maaf." Mereka saling menatap sesaat. Sebelum kemudian dengan sedikit jengkel, Asmi berdiri tegak dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan jatuh lagi, supaya tidak perlu ditolong oleh Tama. Dia akan buktikan kalau menikahinya adalah hal sia-sia yang akan disesali oleh Tama. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.